Atau Mas Budi juga bisnisnya gonta-ganti. Oke, Ya. itu banyak terjadi di lapangan. Itu banyak terjadi. Itu orang tidak punya jati diri, gonta-ganti karena memang dia tidak menemukan jati dirinya ya. Jadi hari ini bisnis misalnya rental mobil, besok bisnis kuliner, lusa bisnis fashion, nanti bisnis fotokopi, macam-macam. Itu yang gonta-ganti bisnis begitu dia tidak punya jati diri. Nah, sehingga nggak pernah bisnisnya besar. Bahkan malah semakin banyak berbisnis, semakin banyak problem dalam dirinya. Itu berarti ada persoalan jati dirinya dalam dirinya, yaitu persoalan jati dirinya, yaitu persoalan jati diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang di zona berkah, keberkahan untuk warga masyarakat MMC, MTR Miliarder Club, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia, bersemangat, kita lagi-lagi belajar. Kita ngobrol dengan orang dalamnya Syara Award, orang dalamnya MMC dengan Bapak Samsul Arifin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Semangat. Semangat, terbakar. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Ke depan ini waktu dekat ada namanya MBUBB Pak, betul Iya, ya? betul. Nah, kita mau ngobrol sedikit tentang apa itu MBUBB. Singkatannya apa itu Pak? Iya. Jadi gini ya, sahabat warga MMC, Siap. MTR Miliarder Club. Jadi MBUBB itu adalah sebuah program pengembangan, kepanjangannya ya mengembangkan bisnis untung, bisnis berkah. Oh, Ya. alhamdulillah. Bagaimana kita caranya bisa mengembangkan bisnis yang untung, menguntungkan, dan bisnis memberikan kebarokahan. Nah, ini pengembangan sebetulnya Mas Siap. Budi ya, Baik. dari program legendaris dari Syariah Award yang dulu itu namanya UTHB. Masya Allah. Umat Terbaik Hidup Berkah. Masya Allah. Saya yakin banyak sekali di antara sahabat-sahabat di sini yang dulu juga sudah pernah ikut UTHB atau Umat Terbaik Hidup Berkah, dan kini juga ada di antara Anda yang sudah ikut MBUBB, mengembangkan bisnis untung, bisnis berkah. Masya Itu. Allah, Ya. legendary, artinya ini sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Ini sebelum ada kegiatan-kegiatan lain, Ya. seperti TPE dan lain-lain Iya. gitu ya? Jadi sebelum Syariah Award membuat program seperti SMATR ya, bahkan sebelum ada brand MTR, Masyarakat Tanpa Riba, namanya UTHB sudah ada duluan. Masya Allah. Ya, dulu kalau lihat ceritanya itu dari tahun 2001 lah ya. Oke. Ketika kami biasa diminta bantuan para perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, kami buat program namanya Find the Magic in You. Itu Oke. untuk pengembangan diri dan bisnis. Kemudian pada tanggal sekitar bulan Oktober tahun 2006, kami didatangi oleh petugas ya dari Jakarta Islamic Center. Nah, ya, pejabat ini datang ke tempat kami. Pak Samsul, bisa nggak Bapak bikin program di masjid? Di masjid ya agak mikir juga, karena kami biasa bikin program waktu itu di hotel gitu. Nah, akhirnya bikinlah program kami namanya UTHB, Umat Terbaik Hidup Berkah. Nah, kami minta syarat kepada pejabat GIC ini, bisa nggak Pak, yang datang adalah pengusaha, kami bilang begitu ya, syaratnya pebisnis, karena bahasa kami adalah bahasa bisnis. Nah, alhamdulillah program yang UTHB itu angkatan pertama tanggal 15 sampai 17 Desember 2006. Nah, itu responnya luar biasa. Alhamdulillah. Sehingga kami memutuskan sejak saat itu udahlah mengurangi kegiatan-kegiatan untuk membantu perusahaan asing. Kami fokus untuk membantu Anda, sahabat warga MMC, untuk mengembangkan bisnisnya agar insya Allah jadi berkelas ya, berkelas internasional dan penuh keberkahan. Jadi masuklah kita di zona berkah sekarang bersama MBUBB ini. Masya Allah. Berawal dari cikal bakal UTHB, sekarang menjadi bertransformasi menjadi MBUBB. Sekarang kita ngomong MBUBB itu apa? Silakan. Ya, kalau tanya MBUBB apa ya? MBUBB ini adalah kalau program intinya ya, saya bicara intinya saja. Jadi gini, MBUBB adalah sebuah program pengembangan pribadi dan bisnis yang pada intinya itu adalah membantu para pengusaha untuk rebound ya, untuk lahir kembali, terutama sahabat-sahabat yang kehilangan jati dirinya, Mas Budi. Karena banyak pengusaha yang sekarang itu
ada yang nggak punya jati diri, bahkan ada yang sudah pernah punya tapi kehilangan jati dirinya itu ya. Karena banyak persoalan dalam perjalanan. Misalnya begini ya. Sahabat-sahabat yang awalnya tidak mengembangkan bisnis dengan utang, mulai terlilit utang, tertekan utang, udahlah kehilangan jati dirinya, udah nggak jelas bisnisnya gitu ya. Ada juga yang memang dari awal dia nggak ketemu jati dirinya sebagai seorang pengusaha, siapa sih saya tuh nggak tahu gitu. Nah, program MBUBB insya Allah akan membantu Anda sahabat untuk menemukan kembali jati dirinya itu. Masya Allah. Ya, bahkan insya Allah terlahir kembali dengan semangat yang baru, dengan semangat juang yang luar biasa. Masya Allah, kalau saya lihat videonya, trailernya itu luar biasa, dahsyat. Ada orang teriak-teriak sampai benar-benar menemukan jati diri. Bisa sampai seperti itu bagaimana itu, Pak? Jadi gini, pertama kita bicara jati diri dulu ya. Jati diri itu begini, Mas Budi ya. Ada orang yang sampai tua ya, dan ini berbahaya. Kalau Anda sahabat sampai usia 40 tahun tidak ketemu siapa dirinya, ini sangat berbahaya. Karena hidupnya jadi tidak jelas gitu. Ya sampai tua dia hanya hidup mementingkan dirinya sendiri, bahkan untuk ngurus dirinya sendiri misalnya tidak mampu ya, tidak mampu dalam arti dia tidak bisa disiplin gitu kan. Tidak bisa berpartner, tidak bisa bersosiasi, itu bahaya itu. Atau juga ketika seseorang sudah mulai coba-coba bisnis, tapi di usia 40 bisnisnya masih gitu-gitu aja. Itu artinya dia tidak punya jati diri sebagai seorang pengusaha. Atau Mas Budi juga bisnisnya gonta-ganti. Itu banyak terjadi di lapangan. Itu banyak terjadi. Itu orang tidak punya jati diri, gonta-ganti karena memang dia tidak menemukan jati dirinya ya. Jadi hari ini ya bisnis misalnya rental mobil, besok bisnis kuliner, lusa bisnis fashion, nanti bisnis fotokopi, ini macam-macam. Itu yang gonta-ganti bisnis begitu, dia tidak punya jati diri. Nah, sehingga nggak pernah bisnisnya besar. Bahkan malah semakin banyak berbisnis, semakin banyak problem dalam dirinya. Itu berarti ada persoalan jati dirinya dalam dirinya, yaitu persoalan jati diri. Masya Allah, MBBB membantu pengusaha muslim menemukan jati diri. Yang nggak pernah ketemu menemukan, yang sudah hilang, ketemu kembali jati dirinya. Masya Allah, kebayang kalau sudah ketemu jati dirinya, otomatis usahanya semakin insya Allah semakin melesat. Karena bisnis itu ya dimulai dari ownernya, dari pribadi dianya. Bagaimana pribadi dianya, ya itulah bisnisnya gitu. Betul. Selain jati diri, di video-video juga banyak orang yang merasa sakit. Ada yang penyakit kanker, kemudian tiba-tiba sembuh begitu saja. Itu bagaimana? Itu bonus aja sebetulnya. Bonus sebetulnya. Tapi lebih intinya ketemu jati diri ya. Tapi setelah ketemu jati dirinya, banyak juga orang yang sebetulnya tadi jati dirinya salah. Jadi dari jati dirinya sakit-sakitan, sehingga dia sakit gitu. Tapi ketika sudah jati dirinya ditemukan yang sebenarnya, alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman kami ya sebelumnya, bahkan ada nih seorang bapak. Waktu itu kejadiannya di Semarang, UTHB Semarang, langsung hari Jumat hari pertama itu. Nah, menjelang sholat duhur kan kita break nih, sholat Jumatan. Nah, bapaknya nih masuk pakai kursi roda karena sudah tidak mampu berdiri, nggak mampu berjalan. Anaknya dan ibunya. Nah, ketika break, menjelang break ya, pas break ada yang keributan terjadi luar biasa. Kenapa? Karena bapaknya hilang dari kursi rodanya. Jadi ada kursi rodanya saja, bapak orangnya udah nggak ada. Ternyata setelah dikejar, bapaknya jalan menuju masjid untuk sholat Jumat. Masya Allah. Ya, jadi kalau itu bonus aja. Jadi kita lebih di MBUBB sebetulnya intinya adalah menemukan jati diri seseorang yang mungkin dia nggak pernah tahu atau pernah hilang karena banyak kejadian seperti tekanan utang atau problem-problem yang lain sebelumnya yang menyebabkan dia udah nggak jelas siapa dirinya gitu, Mas Budi. Masya Allah. Bagi pengusaha-pengusaha muslim yang kehilangan jati dirinya, apalagi tertekan utang luar biasa, MBBB cocok. Ngobrol lagi tentang MBBB, selain dari jati diri, ada hal apa lagi yang dikulik di MBBB? Gini dulu ya, saya mau perjelas dulu tentang jati diri dulu ya. Jadi gini, kita ini pengusaha yang tidak punya jati diri ya. Nah, ini ciri-ciri di antara pengusaha yang tidak punya jati diri ya, sahabat ya. Pertama ada pengusahanya ganti-ganti terus tuh. Nah, saya pernah ketemu dengan seorang Pak Samsul, saya sudah punya pengalaman bangun 23 bisnis gitu. Saya tanya, sekarang apa? Nggak ada, hancur semua. Itu gonta-ganti aja ya, sampai 23 kali dia gonta-ganti. Itu namanya pengusaha yang nggak punya jati diri ya. Yang kedua Mas Budi, pengusaha yang ngikuti tren. Tren misalnya hari ini nih bisnis kesehatan misalnya ya. Oh, dia berbondong-bondong tuh masuk tuh impor rapid test jadi dagang masker karena memang ikutan
tren. Siap. Ya sebelumnya misalnya trennya batu akik, dia ikut batu akik. Masya Allah. Ada tren dalam kuliner, ya tren fashion, jadi ngikutin tren. Oke. Nah, dia tidak akan pernah mempunyai perusahaan besar, perusahaan yang berpengaruh secara ekonomi dan kontribusinya akhirnya begitu-begitu aja ya. Paling hanya ya lebih ke memikirkan diri sendiri dan keluarganya aja gitu. Itu jelas pengusaha yang mengikuti tren, dia tidak punya jati diri sebagai seorang pengusaha. Dia tidak akan punya perusahaan yang kuat, tidak punya brand yang kuat, dan tidak ada pengaruh secara ekonomi kepada sosial masyarakat. Yang kedua adalah pengusaha yang larut dalam kekuasaan. Larut dalam kekuasaan misalnya begini ya. Misalnya sekarang nih ya, di era Pak Jokowi berkuasa nih, eranya infrastruktur ya. Jadi masuklah ke infrastruktur gitu. Sedang kejar-kejarnya. Dia masuk ke situ. Baik. Sebelumnya misalnya ada Pak SBY ke kecenderungan dunia pendidikan, masuklah di bisnis pendidikan. Sebelumnya apalagi masuklah ke situ. Jadi pengusaha seperti ini, dia sebetulnya nggak punya jati diri sebagai seorang pengusaha, dan bisnisnya Mas Budi akhirnya discontinue terus menerus, gonta-ganti sesuai dengan siapa yang berkuasa, kecenderungan kekuasaan. Nah ini melelahkan sekali sebetulnya ya. Selain melelahkan, dan ini yang paling penting sahabat ya, bisnisnya tidak bisa diwariskan. Bisnisnya discontinue. Yang begini nggak bisa diwariskan kepada anaknya, atau juga tanpa berjalan tanpa dia ada di situ, gitu. Sudah bukan sebagai sistem lagi. Nah, pengusaha seperti ini adalah pengusaha-pengusaha yang tidak punya jati diri. Masya Allah. Ya. Menjadi menarik ini, jati diri. Banyak orang merasa bahwasanya pengusaha sukses, pengusaha handal, miliaran, tapi soal jati diri aja nggak tahu ya. Ya akhirnya. Ya, Anda lihatlah sahabat pengusaha di sekitar Anda, banyak sekali pengusaha yang seperti itu. Nah, pengusaha yang tidak punya jati diri itu bahasa, ya mohon maaf nih, bahasa nggak enak itu pengusaha yang oportunis gitu. Baik. Kan nggak enak sebutannya pengusaha yang Jadi itu Mas Budi ya. Hal utama di MBUBB adalah kami ingin membantu sahabat-sahabat pengusaha untuk menemukan jati dirinya. Ya, kalau belum pernah ketemu, kalau misalnya dulu sempat hilang ya ketemu lagi, sehingga menjadi pengusaha yang benar. Oh ini loh saya, oh ini loh bisnis saya, sehingga membangun bisnis yang sustain, brandnya kuat, punya pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi. Insya Allah itu yang sedang kita bangun. Harapannya itu. Jadi bukan pengusaha yang nggak jelas gitu lah gitu. Ya, kalau Anda sahabat ingin menemukan jati diri Anda sebagai seorang pengusaha, ingin membangun brand yang kuat, hadir ke MBUBB. Masya Allah. Bisa dibayangkan kalau misalkan jati dirinya kuat, termasuk ada Fosmayer, ada Padem dan lain sebagainya, tidak tergoyahkan. Nggak tergoyahkan karena memang dirinya gitu. Siapapun ganti kekuasaan, bisnisnya akan terus eksis, terus kuat. Tren apapun, justru dia akan menciptakan tren, bukan ikut-ikutan tren. Betul. Selama ini kan banyak pengusaha yang nggak punya jati diri, dia ikut-ikutan tren. Diwarnai. Kalau ini mewarnai. Iya. Masya, bisa kebayang kalau misalkan ini terjadi, para pengusaha muslim akan semakin maju tentunya. Insya Allah. Masya Allah. Ada hal jati diri itu menjadi sangat penting, sangat perlu gitu ya. Ya, jati diri itu sebenarnya hanya awalnya juga. Jadi awalnya kita harus menemukan jati diri. Yang kedua ada di MBUBB, ini akan membantu sahabat pengusaha mau dibawa kemana bisnis kita. Ini awalnya maksud ketemu jati dirinya. Yang kedua mau dibawa kemana, mau disetting seberapa besar gitu, agar memberikan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan bangsa dan negara tercinta kita ini. Masya Allah. Gitu Mas Budi. Jangan sampai sudah menemukan jati diri tidak tahu mau dibawa kemana. Seperti apa. Nah insya Allah. Nah bahayanya kalau pengusaha yang tidak tahu mau kemana ya, artinya tidak punya tujuan dalam bisnis. Sama seperti seseorang sekarang misalnya kita buka aplikasi ya, mau pergi nih, kebetulan ada seorang pengusaha yang tidak mobilnya mungkin ditinggal lah kan, atau karena sopirnya nggak datang pagi-pagi, ketiduran lagi sopir ya, dia ada pergi, ya sudahlah, karena nggak pakai sopir, dia pakai aplikasi misalnya. Titik pertama kan titik asal, ya itulah jati diri lah gitu ya. Setelah titik asal kan di aplikasi, kalau dibuka berikutnya yang ditanya apa?
biasanya mau kemana? Mau kemana? Titik tujuan kan? Iya. Nah, titik tujuan. Bayangkan Anda ngisi titik tujuan, tulisannya situ tidak tahu. Kira-kira jalan nggak tuh aplikasi? Supirnya pusing. Iya, tidak jalan aplikasinya kan nggak dapat, sehingga nggak akan pernah kejadian seseorang itu akan bergerak. Nah, oleh karena itu di MBUBB setelah ketemu jati dirinya, yang kedua adalah mau kemana, mau dibawa kemana bisnis kita. Nah, itu poin pentingnya, Mas. Kalau persoalan tadi sembuh dari sakit, insya Allah itu bonus aja gitu ya. Masya Allah. Iya. Masya Allah, alhamdulillah bagi pengusaha muslim, pengusaha masyarakat miliarder klub khususnya yang belum ikut MBUBB, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti MBUBB, hal-hal manfaat yang lain mungkin. Oh, banyak sekali manfaatnya. Ya, tadi menemukan jati diri, menemukan tujuan, kemudian sembuh dari sakit itu bonus ya. Yang berikutnya adalah bagi seorang pengusaha penting sekali untuk punya hal yang esensial bagi seorang pengusaha adalah berkomunikasi, menyampaikan pesan. Nah, bagaimana menyampaikan pesan yang efektif sehingga audien atau anak buah tim Anda, mitra bisnis Anda, partner negosiasi Anda itu bisa menerima pesan Anda dengan jelas sehingga memahami dan merespon sesuai dengan yang Anda mau, yang pengusaha mau. Nah, banyak orang tidak bisa berkomunikasi sehingga dia menyampaikan pesan nggak jelas, ya responnya akhirnya nggak jelas juga diterima. Nah, ini kita akan belajar namanya powerful communication dalam MBUBB ini. Betul. Jadi problem juga ketika seorang leader memberikan informasi kepada bawahan tidak sampai ada miss gitu ya. Iya. Jadi akhirnya marah-marah kan. Ini gimana sih gitu? Karena pesannya tidak sampai. Baik. Dan di MBUBB memperjelas. Mempertegas dan clear gitu ya berarti ya. Ya ini basic lah, pengusaha-pengusaha ingin jadi pengusaha yang benar gimana sih MBUBB tadi ya. Tadi kalau dimulai saya review punya jati diri, tahu masa depan. Nah, sekarang bagaimana nih berkomunikasi dengan timnya, berkomunikasi dengan partnernya, berkomunikasi dengan yang lain. Dan yang lebih penting lagi mungkin ini ya Mas Budi ya, sebagai akhir ya penyampaian pesan singkat ini adalah di MBUBB ini akan membantu Anda sahabat pengusaha membuat semangat yang awalnya naik turun nggak jelas gitu kan, ketika suasana panas semangatnya naik, hujan turun lagi gitu, ketika apalagi ini yang berbahaya saum males-malesan. Nah, di MBUBB itu akan membantu pengusaha untuk mengunci semangatnya sehingga nggak naik turun lagi. Nah, bagaikan ruangan yang pakai AC. Nah, ruangan pakai AC itu Mas Budi, dia tergantung di setelnya. Di setel suhunya 24, ya itulah suhu ruangannya. Tidak peduli di luar panas, di luar dingin, ya tetap akan 24 derajat. Nah, MBUBB akan membantu pengusaha agar suhunya itu nggak naik turun gitu. Tidak ikut, nah lagi COVID nih turun ya, lagi apalagi naik, terus turun lagi. Nah, itu pengusaha yang seperti itu ya kapan suksesnya gitu kalau naik turun. Ya tergantung situasi di luaran. Nah, sebagai seorang pengusaha sejati, punya jati diri, jelas masa depannya, Anda bisa mengontrol diri Anda, mengontrol emosi Anda, tidak naik turun suhunya, dan bisa berkomunikasi dengan luar biasa. Itu kira-kira MBUBB Mas Budi. Komplit. Siapa yang ingin dikunci semangatnya MBUBB terdekat, silahkan hadir dan ikuti kegiatan MBUBB. Terima kasih atas sangat luar biasa inspirasinya. Semoga teman-teman sekalian MMC semuanya bisa ikut MBUBB. Amin. Nomornya bisa ada di bawah ini. Silahkan hubungi panitia dan segera daftarkan diri Anda. Terima kasih lagi-lagi. Semoga sehat selalu Pak Samsul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.